Hai semua, penasaran dengan peristiwa gempa bumi dan tsunami? Simak video ini yuk! Gempa bumi bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berikut ini merupakan penjelasannya. Berdasarkan penyebabnya, gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya, gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, gempa Gunung Krakatau. Kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya, gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Yang terakhir, gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Kedua, berdasarkan kedalamannya. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang umumnya tidak terlalu berbahaya karena pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, kemudian yang kedua ada gempa bumi menengah. Gempa bumi ini pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Nah, kalau yang ini, pusat gempanya berada antara 60 km hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Lalu yang terakhir ada gempa bumi dangkal. Gempa bumi yang ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar karena pusat gempanya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Apa aja sih alat untuk mendeteksi gempa? Jenis alat pendeteksi gempa bumi. Seismometer. Seismometer adalah sensor yang digunakan dalam pengamatan gempa bumi. Dalam pelaksanaannya, ada juga seismograf dan seismogram pada peralatan gempa bumi. Seismograf merupakan alat yang digunakan untuk mencatat gempa bumi, sedangkan seismometer adalah sensor dari seismograf. Hasil rekaman dari seismograf disebut seismogram, yang selanjutnya dianalisis ketika terjadi kejadian gempa. Melansir laman Stasiun Geofisika Tangerang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disebut dengan BMKG, seismogram mengandung berbagai macam informasi seperti kombinasi pengaruh sumber seismik, lintasan perambatan, dan noise pada lokasi perekaman. Akselerograf atau strong motion seismograph adalah alat yang digunakan untuk merekam guncangan tanah yang sangat kuat sehingga kecepatan permukaan tanah terukur. Peralatan ini diperlukan dalam pengamatan gempa mengingat seismograf sangat sensitif. Suatu kejadian gempa dapat menghasilkan rekaman yang upscale atau bahkan berhenti. Ketika terjadi guncangan gempa bumi yang sangat kuat, pada kondisi tersebut diperlukan akselerograf agar kejadian gempa tetap tercatat dengan baik. Intensity meter. Intensity meter merupakan peralatan yang digunakan untuk mengetahui intensitas bumi terjadinya saat gempa. Alat ini merupakan bagian dari jaringan monitoring gempa bumi kuat dari BMKG. Selanjutnya ada seismograf, yang merupakan alat pengukur gempa. Digunakan untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi berdasarkan arah getaran yang diukur. Seismograf dibedakan menjadi dua macam, yaitu seismograf horizontal. Sesuai dengan namanya, seismograf ini mencatat kekuatan gempa ataupun getaran bumi dengan arah secara horizontal atau mendatar. Nah, kemudian yang kedua, itu seismograf vertikal. Sesuai dengan namanya juga,
Mereka mencatat getaran bumi dengan arah secara vertikal. Besaran gempa didasarkan pada amplitudo gelombang tektonik dan dicatat oleh alat seismograf dengan menggunakan skala Richter. Cara menanggapi gempa bumi. Berikut ini adalah cara atau sikap kita saat menanggapi gempa bumi, yaitu 1. Bila berada di dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada lingkungan kepala kena bantal atau benda lainnya. Jauhilah buku, lemari dan kaca jendela. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding dan sebagainya. Yang kedua, bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing kekal, pusat listrik dan tiang listrik, papan terapi pohon yang tinggi dan sebagainya. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Jauhi lara dan kaca jendela. Lalu yang ketiga, bila berada di dalam ruangan umum, jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti lemari, kaca jendela dan sebagainya. Lalu yang keempat, bila sedang mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang atau jembatan penyeberangan. Yang kelima, bila sedang berada di pusat perbelanjaan, bioskop dan lantai dasar mall, jangan menyebabkan kebatinan atau korban dari kebatinan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Lalu yang keenam, bila sedang berada di dalam lift, jangan penggunaan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Lebih baik penggunaan tangga darurat. Jika Anda merasakan getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah lihat utamanya dan mengusilah. Jika Anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan penggunaan telepon jika tersedia. Bila sedang berada di dalam kereta api, berpeganglah dengan erat pada tiang sehingga Anda tidak terjatuh seandainya kereta dihentikan secara mendadak. Bersikaplah tenang mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Salah mengerti terhadap informasi petugas kereta atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan. Yang kedelapan, bila sedang berada di gunung atau pantai, ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhlah langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang dari tsunami. Jika Anda merasa getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Nomor 9, beri pertolongan. Karena petugas kesehatan dari rumah-rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke tempat kejadian, maka bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang berada di sekitar Anda. Yang ke-10, evakuasi. Tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. Pengungsian perlu dilakukan jika kebakaran meluas akibat gempa bumi. Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki di bawah kawasan petugas polisi atau instansi pemerintah. Nomor 11, dengarkan informasi. Saat gempa bumi terjadi, masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Anda dapat memperoleh informasi yang benar dari pihak berwenang, polisi, atau petugas PMK. Jangan bertindak karena informasi yang tidak jelas. Gempa bumi tentunya memiliki dampak negatif, di antaranya yaitu rusaknya infrastruktur, menimbulkan korban jiwa, jaringan komunikasi yang terganggu, dan jika sumber gempa berada di dasar laut, dapat menimbulkan gelombang tsunami. Gempa bumi juga memiliki dampak positif. Yang pertama, mineral dan batu mulia naik ke permukaan sehingga mudah untuk ditambang. Meningkatkan pengetahuan tentang struktur bawah tanah
dan gempa bumi yang membuat daratan-daratan baru dan pelebaran pantai. Lalu, apa kaitannya dengan tsunami? Tsunami adalah gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi yang sangat kuat. Jenis-jenis tsunami. Tsunami dapat dibedakan berdasarkan penyebab dan jarak tempuhnya. Berdasarkan penyebab. 1. Tsunami tektonik, disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. 2. Tsunami vulkanik, disebabkan oleh letusan gunung berapi di bawah laut. 3. Tsunami runtuhan, disebabkan oleh runtuhan lereng laut. Keempat adalah tsunami longsor, disebabkan oleh longsoran material di dasar laut. 5. Dan terakhir adalah tsunami meteorit, disebabkan oleh hantaman benda langit seperti meteor yang jatuh ke dasar laut. Berikut adalah berdasarkan jarak tempuh. Tsunami lokal terjadi di daerah yang berdekatan dengan epicentrum gempa. Kedua, tsunami jarak menengah terjadi di daerah yang berjarak 200-1000 km dari pusat gempa. Ketiga adalah tsunami jarak jauh, terjadi di daerah yang berjarak lebih dari 1000 km dari pusat gempa. Jenis alat ukur tsunami. Yang pertama ada buoy, alat terapung yang dipasang di laut mendeteksi perubahan tingkat air laut akibat gelombang tsunami dan melaporkannya ke darat. Di Indonesia, buoy tsunami dikelola dan dibuat oleh Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi. Yang kedua ada tide gauge, alat yang dipasang di perairan untuk mendeteksi adanya gelombang dan perubahan pasang surut, yang juga dikelola oleh BIG. Apa yang harus dilakukan sebelum dan ketika terjadi tsunami? Pertama, nyalakan radio untuk mengetahui apakah tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Kedua, cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Ketiga, jauhi pantai. Jangan pernah menuju ke pantai untuk melihat datangnya tsunami. Apabila Anda dapat melihat gelombang dan berada terlalu dekat, segeralah menjauh. Terakhir, waspada apabila terjadi air surut. Segera jauhi pinggir pantai. Ini merupakan salah satu peringatan tsunami yang harus diperhatikan. Dampak negatif tsunami ini tidak berbeda jauh dengan dampak negatif gempa bumi. Namun, di sini akan ada pencemaran air asin di lahan pertanian dan air yang bersih. Di sisi lain, tsunami juga memiliki dampak positif. Dapat dijadikan sebagai sumber penelitian, mengetahui kelemahan konstruksi suatu bangunan, memberikan gambaran tentang aktivitas vulkanik di bawah laut, dan menciptakan ekosistem baru pantai berpasir. Hari ini tepat 18 tahun bencana gempa dan tsunami menerjang Aceh. Tepatnya 26 Desember 2004 lalu. Bencana tersebut menjadi yang terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. PBB pada 4 Januari 2005 memperkirakan bahwa jumlah korban tsunami Aceh kemungkinan melebihi 200.000 jiwa. Gempa di Aceh terjadi sekitar pukul 7.58 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 9,3. Gempa ini bahkan disebut sejumlah ahli sebagai gempa terbesar kelima yang pernah terjadi dalam sejarah. Setelah gempa terjadi, tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter menerjang wilayah Aceh. Diketahui, dahsyatnya tsunami pada saat itu berkecepatan 100 meter per detik atau 360 km per jam. Ternyata bukan hanya Indonesia saja yang mengalami tsunami, namun beberapa wilayah pantai di Asia Tenggara dan Asia Selatan juga terkena dampaknya. Dilaporkan pantai-pantai di Sri Lanka, India, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya ikut dilanda tsunami. Gempa berkekuatan besar yang terjadi ini akibat dari interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Peristiwa gempa dan tsunami Aceh menjadi salah satu bencana terkelam di Indonesia. Setelah bencana terjadi, beberapa negara mengerahkan bantuannya ke Aceh.
Kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln turut membantu evakuasi korban dan penyaluran bahan bantuan. Selain itu, masyarakat internasional juga memberikan bantuan senilai 2 miliar dolar AS. Dengan banyak bantuan dan perhatian, Aceh perlahan kembali bangkit dan tertata kembali. Bukan hanya secara infrastruktur, namun perekonomian sekaligus psikologi masyarakat juga perlahan mulai membaik. Dan pada 2009 lalu, didirikan sebuah museum di kota Banda Aceh untuk mengenang